Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 10. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ika pada pembelajaran sejarah peminatan. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai kajian ilmu sejarah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Iya benar, sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, ternyata sejarah ini dapat dipandang dalam berbagai sudut pandang. Setidaknya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada 4 sudut pandang. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Dan yang terakhir, sejarah sebagai seni. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan sejarah sebagai ilmu? Yaitu peristiwa pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan memiliki metode ilmiah yang diakui oleh pakar sejarah. Kata kuncinya di sini sistematis, memiliki metode ilmiah. Sudah Bu Ika garis cetak merah ya. Nah, kemudian kalau sejarah sebagai peristiwa, yaitu peristiwa pada masa lampau dan tidak dapat terulang kembali. Kata kuncinya di sini tidak dapat terulang kembali. Itu kalau sejarah sebagai peristiwa. Kemudian sejarah sebagai kisah yaitu penggambaran atau hasil rekonstruksi yang dilakukan sejarawan terhadap suatu peristiwa. Nah, berarti di sini kata kuncinya hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh sejarawan. Itu kalau sejarah sebagai kisah. Nah, kalau sejarah sebagai seni itu gimana? Penulisan peristiwa sejarah yang mengutamakan nilai estetika atau nilai keindahan. Ini kuncinya, kata kuncinya. Jadi bisa dibedakan ya antaranya sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Nah, kita pelajari terlebih dahulu untuk sejarah sebagai ilmu. Ciri-cirinya gimana sih sejarah sebagai ilmu? Ternyata sejarah sebagai ilmu itu setidaknya ada 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu bersifat empiris. Apa sih yang dimaksud empiris? Yaitu sejarah yang diperoleh melalui pengalaman. Nah, itu empiris ya. Kemudian yang kedua memiliki teori. Nah, kenapa kok memiliki teori? Teori ini diperoleh sejarawan setelah melakukan serangkaian penelitian sejarah dan menemukan kesimpulan baru yang berbeda dengan kesimpulan sebelumnya, sehingga terciptalah yang namanya nanti satu teori dari penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga itu memiliki objek, yaitu artinya suatu kejadian pada masa lampau yang dikaji oleh ilmu. Masih ingat ya yang kemarin bahwa sejarah itu kedudukan manusia di dalam sejarah itu bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek. Kalau sebagai subjek berarti dia yang menuliskan, tapi kalau sebagai objek aktivitas dari manusianya ini yang dikaji oleh ilmu sejarah. Nah, kemudian yang keempat mempunyai generalisasi. Generalisasi itu kesimpulan umum, berarti sebuah penelitian tentu diakhiri dengan kesimpulan umum, baik penelitian itu penelitian sejarah. Nah, kemudian memiliki metode. Metode dalam penelitian sejarah itu setidaknya ada 4 tahapan. Yang pertama heuristik, yaitu pengumpulan sumber dan fakta. Kemudian baru kritik sumber. Setelah dapat data-datanya itu dilakukan verifikasi atau kritik sumber, diuji datanya benar nggak atau enggak sih. Baru kemudian interpretasi, yaitu penafsiran. Nah, baru tahapan yang terakhir yaitu historiografi, penulisan sejarah gitu ya. Nah, itu ciri-ciri dari sejarah sebagai ilmu. Empiris, memiliki teori, memiliki objek, kemudian mempunyai generalisasi dan memiliki metode. Nah, kemudian fungsi sejarah sebagai ilmu itu apa sih? Setidaknya itu ada 3 fungsi. Yang pertama rekreatif, inspiratif, dan instruktif. Bedanya apa sih? Kalau rekreatif itu sejarah menjadi sarana rekreasi ke masa lampau. Contohnya misalkan pada waktu kita berkunjung ke Candi Sambisari contohnya yang ada di Jogja.
Nah, di sana kita bisa berimajinasi menuju kebesaran Mataram kuno, terutama pada abad ke-9 di masa pemerintahannya Rakai Garung, atau misalkan kalian ke Lawang Sewu. Nah, di situ kalian bisa berimajinasi salah satu peninggalan dari zaman kolonial Belanda yang ada di Semarang pada waktu itu. Nah, kemudian kalau inspiratif itu gimana? Inspiratif itu berarti sejarah sebagai bahan motivasi bagi generasi penerus bangsa. Contohnya misalkan biasanya dari kisah-kisah kepahlawanan. Kita nanti ambil hikmahnya. Contohnya misalkan dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Kita ambil satu contoh Dr. Karyadi. Nah, Dr. Karyadi ini pada waktu itu menjabat sebagai kepala laboratorium, tapi karena adanya desas-desus bahwa sumber air di Siranda itu diracuni oleh Jepang, maka karena dia sebagai seorang kepala laborat bertugas untuk menyelidiki apakah itu benar, karena kalau benar berarti seluruh penduduk di Semarang ini nanti akan keracunan dengan sumber airnya yang diracuni oleh Jepang itu. Nah, dalam perjalanan ternyata dia tertembak oleh Jepang. Nah, kita bisa ambil satu contoh sikap yang dari tokoh Dr. Karyadi ini, yaitu tanggung jawab akan pekerjaannya. Itu ya, meskipun nyawa jadi resikonya. Tuh. Nah, kemudian instruktif. Fungsinya sejarah sebagai ilmu itu instruktif, artinya sejarah sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Contoh misalkan guru PPKN ketika menerangkan sistem pemerintahan, pasti beliau akan menerangkan sistem pemerintahannya. Misalkan sistem pemerintahannya Indonesia, ya tadi diterangkan sistem pemerintahannya Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sistem pemerintahannya pada saat ini. Itu ya, itu fungsi sejarah sebagai ilmu. Lalu kalau sejarah sebagai peristiwa, ciri-cirinya gimana? Nah, ciri-ciri dari sejarah sebagai peristiwa itu bersifat abadi, unik, dan penting. Abadi artinya tidak dapat berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Kalau unik itu tidak akan sama dengan peristiwa lainnya dan tidak dapat terulang lagi. Kemudian penting itu berarti berpengaruh bagi masyarakat luas. Itu kalau sejarah sebagai peristiwa. Itu ya, contohnya misalkan peristiwa Bandung Lautan Api. Ini kan berpengaruh luas bagi masyarakat Bandung khususnya dan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Itu ya. Nah, kemudian kalau sejarah sebagai kisah gimana ciri-cirinya? Sejarah sebagai kisah itu ciri-cirinya yang pertama memiliki fakta dan sumber sejarah. Kemudian setelah punya fakta dan sumber sejarah, memiliki metode sejarah untuk meng-cross-check kebenaran dari fakta dan sumber sejarah tersebut. Kemudian setelah melakukan historiografi, biasanya ketika melakukan historiografi ini terdapat unsur kepentingan. Kenapa kok di sini ada unsur kepentingan? Karena peristiwa yang sama jika dituturkan oleh orang yang berbeda, ini akan menghasilkan kisah atau cerita yang berbeda pula, tergantung kepentingan si penulisnya. Nah, biasanya unsur kepentingan ini cenderung ditonjolkan ketika sejarawan ini menulis sebuah biografi, gitu ya. Nah, jenis-jenis dari sejarah sebagai kisah sendiri itu ada sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah teknologi, dan sejarah pedesaan, gitu ya. Nah, kemudian kalau sejarah sebagai seni itu gimana ciri-cirinya? Nah, ternyata kalau sejarah sebagai seni itu ciri yang pertama memiliki pemahaman dan insting selama penelitian berlangsung. Jadi seorang sejarawan ini kalau menggunakan sudut pandang sejarah sebagai seni itu harus punya intuisi yang tinggi karena diperlukan pemahaman insting dalam penelitian. Nah, kemudian yang kedua cirinya memiliki gambaran apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi setelahnya, atau punya imajinasi, gitu ya. Nah,
kemudian yang ketiga itu memiliki unsur emosi yang dapat menumbuhkan rasa empati. Dan yang terakhir yaitu memiliki gaya bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Itu kalau sejarah sebagai seni. Contohnya, ketika kita menulis tentang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, seorang sejarawan akan terdorong untuk mengungkapkan berbagai kejadian yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Nah, pengungkapan berbagai peristiwa tersebut akan lengkap jika ada pelukisan watak. Nah, terutama watak orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut tentunya. Nah, disinilah seni memainkan perannya. Demikian pembelajaran sejarah peminatan kali ini. Kita lanjutkan pada sesi diskusi di grup WA sejarah peminatan masing-masing kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.